Hai. Dalam video ini, kita ingin mengajak kalian untuk mengenal sosok inspiratif di balik brand fashion lokal yang tumbuh dari nol dengan semangat, cinta, dan kerja keras. Namanya adalah Ibu Anissa Aprilia Sunarya, founder dari Gianisa Fashion. Ibu Anissa adalah alumni Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Sosiologi Angkatan Pertama tahun 2010. Ia lahir dan besar di Geger Kalong, Bandung, tempat yang kini juga menjadi pusat kegiatan bisnisnya. Sejak SMA hingga kuliah, Ibu Anissa dikenal aktif dan pekerja keras. Ia sering mengikuti program magang dan terbiasa mandiri. Dari kebiasaan itulah muncul tekad untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang. Tahun 2013, Ibu Anissa mulai merintis usahanya. Menariknya, nama Gianisa berasal dari gabungan dua nama, yaitu Gian dan Anissa. Gian adalah nama kekasihnya saat itu, yang kini adalah menjadi suaminya, sekaligus partner pertama dalam membangun bisnis ini. Nama itu bukan hanya simbol kebersamaan, tapi juga mencerminkan perjalanan penuh kerjasama dan kepercayaan yang mereka jalani sejak awal. Motivasi Ibu Anissa memulai bisnis datang dari lingkungan kuliahnya. Saat itu, banyak teman-temannya mulai berwirausaha, dan salah satu temannya menjual produk milik orang tuanya. Dari situ, Ibu Anissa berpikir, kalau teman-teman saya bisa, mengapa saya tidak mencoba? Dengan modal awal hanya Rp250.000, uang THR yang ia kumpulkan, Ibu Anissa membeli beberapa pakaian, memotretnya, dan menjualnya melalui BBM. Tidak disangka produknya laku, dan dari sanalah Gianisa Fashion mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Perjalanan bisnisnya pun dinamis, dari seorang reseller menjadi distributor, lalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dulu berjualan lewat BBM, kemudian beralih ke Shopee, dan kini fokus pada penjualan yang lebih personal melalui chat, WhatsApp, dan DM Instagram. Bagi Ibu Anissa, kunci keberhasilan Gianisa terletak pada kedekatan dengan pelanggan. Itulah mengapa Gianisa memiliki kartu belanja pelanggan tetap sebagai bentuk perhatian agar customer merasa dihargai dan terus kembali. Seiring berjalannya waktu, tujuan Ibu Anissa pun berkembang. Kalau dulu niatnya hanya mencari penghasilan tambahan, kini harapannya jauh lebih besar. Ia ingin tumbuh bersama timnya, menciptakan lapangan kerja, dan membangun bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang. Setiap brand punya keunggulannya masing-masing. Bagi Gianisa, kekuatannya ada pada konsistensi terhadap ciri khas produk dan branding yang kuat. Sejak awal berdiri, Gianisa selalu setia pada gaya yang sesuai dengan pasarnya. Dan tentu, siapa yang bisa lupa dengan tagline khasnya, yaitu Buy or Cry. Sebuah kalimat singkat yang menggoda, mudah diingat, dan tepat sasaran bagi target utamanya, yakni para wanita pecinta fashion. Namun tentu, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada masa-masa penjualan menurun, terutama saat mahasiswa libur. Ada masa juga ketika Ibu Anissa harus menyeimbangkan peran sebagai ibu dengan tanggung jawab bisnis. Namun, ia tetap bertahan dengan prinsip, jika ingin berhasil, harus konsisten dan jangan mudah menyerah. Kadang kita juga perlu punya sifat bodoh amat terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan semangat kita. Kini, Gianisa mampu meraih omset hingga Rp150 juta per bulan di masa ramai dan tetap stabil di masa sepi. Bagi Bu Anissa, angka itu bukan sekadar hasil, tetapi juga bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan adaptasi adalah kunci utama dalam berwirausaha. Sebagai penutup, Ibu Anissa berpesan kepada kita selaku generasi muda untuk jangan hanya fokus pada kuliah, asah juga soft skill lain sebagai rencana kedua. Karena kalaupun tidak menjadi tenaga pendidik, kita tetap punya kemampuan lain yang bisa diandalkan. Dari Geger Kalong, Bandung, kisah Gianisa mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya soal modal atau peluang, tetapi tentang keberanian untuk memulai,
konsistensi untuk bertahan, dan cinta terhadap proses yang dijalani.